Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini bersama saya Johar Manikam. Dan saya Nurudin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan kebutuhan dapur di pasaran meningkat. Hal ini mempengaruhi sejumlah harga barang, seperti harga bawang merah yang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Menjelang Lebaran saat masa pandemi Corona, membuat harga bawang merah naik hampir 100% di Pasar Lekesi, Kota Parepare. Dari pantauan pada Kamis pagi di sejumlah pedagang, semula harga komoditas penting bumbu masakan tersebut hanya Rp25.000 per kilogram. Tapi setelah sepekan terakhir, harganya menjadi Rp48.000 per kilogram dan kini kembali naik hingga menembus harga Rp60.000 per kilogramnya. Hal tersebut disampaikan Hajasena, salah seorang pedagang bumbu masakan di pasar tersebut, bahwa kenaikan dari bawang merah ini sudah naik dari beberapa hari terakhir. Penjualan yang meningkat disertai dengan stok yang kurang membuat harga dari bawang merah ini terus naik. Sekarang naik, Pak. Berapa sekarang harga bawang merah? Sekarang 60-an, 50. 50, Di. Oh, naik sekali, Di. Iya, karena stoknya kurang. Oh, kurang. Selain bawang merah apa sekarang? Kalau Lombok murah sekali Lombok. Oh, murah. Kalau Lombok besar 10.000, Lombok kecil 25, Lombok hijau 15.000, Lombok keriting 10.000. Oh, bawang merah saja yang naik, Di. Bawang merah naik sekali. Bawang putih turun. Oh, iya. Sekarang 30 bawang putih. Sementara untuk komoditi lainnya masih tetap dalam harga yang normal. Di antaranya malah mengalami penurunan harga seperti bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah besar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 10 ton beras untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 didistribusikan oleh Polres Parepare dari Kapolri Parepare, dipimpin oleh Kapolsek Parepare AKBP Budi Susanto, bertempat di Baruga Mako Polres Parepare. Polres Parepare kembali mendistribusikan 10 ton beras dari Kapolri untuk masyarakat prasejahtera dan warga yang terdampak COVID-19 di wilayah Kota Parepare. Pendistribusian bantuan sosial dari Kapolri berupa 10 ton beras ini untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang langsung dipimpin oleh Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto, bertempat di Baruga Mako Polres Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memberikan secara simbolis pendistribusian bantuan sosial dari Kapolri tersebut kepada polsek yang tersebar di wilayah hukum Polres Parepare. Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto mengatakan, bantuan sosial ini diperuntukkan kepada masyarakat yang dikatakan prasejahtera ataupun juga tidak memiliki penghasilan selama pandemi COVID-19 sesuai dengan amanat Kapolri. Dirinya juga menjelaskan bahwa selama pendistribusian akan dilakukan dengan cara door-to-door yang akan disalurkan langsung oleh Babin Kamtipmas ke rumah-rumah warga yang mendapatkan bantuan demi mencegah terjadinya kerumunan warga. Ijam dan kalau bisa sedikit jelaskan terkait masalah beras yang akan dibagikan sama warga. Betul sekali bahwa pada hari ini kita mendapat bantuan dari Mabes Polri sebanyak 10 ton beras. 10 ton beras ini nantinya kita akan distribusikan sesuai jumlah masyarakat prasejahtera yang memang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan bantuan pemerintah. Data tersebut hasil dari validasi dari data-data yang lain yang mana ini merupakan masyarakat yang tidak sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, entah BLT ataupun dari pemerintah kota. Kita mendapatkan data baru ini yang kita validasi sebanyak 1.500 para keluarga yang kami datakan berdasarkan hasil validasi ini yang akan kita berikan berupa bantuan sebanyak 10 ton untuk tahap pertama. Tahap kedua, setelah atau ada sisa dari 1.500 kakak ini, kita akan distribusikan dari tahap kedua. Untuk pendistribusiannya menunggu setelah pendistribusian tahap pertama selesai. Demikian. Pendistribusiannya ini dilakukan dengan cara door to door atau bagaimana? Untuk pendistribusian dari Polres
kebetulan di Parepare ini ada Babin Kamtipas, jadi Babin Kamtipas akan membawa bantuan tersebut langsung door to door ke rumah-rumah keluarga yang prasejahtera. Kami berharap dengan cara seperti ini untuk menghindari daripada kerumunan massa yang mana menyelesaikan daripada maklumat pemerintah untuk larangan berkumpul. Demikian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa, Dinas PPKP kembali menyalurkan bantuan kepada tim penanggulangan COVID-19 Kota Parepare. Selain alat pelindung diri, Dinas PKP juga mendonasikan beberapa karung beras. Sebagai bentuk kepedulian atas musibah virus corona di kota ini, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare memberikan bantuan ke tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare berupa 77 sak beras isi 5 kg, 78 botol disinfektan, masing-masing berisi 1 liter, dan 50 pieces APD. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana dan diterima Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Parepare Haryanto Essos MM di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 20 Mei 2020. Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana mengatakan, semoga bantuan ini dapat meringankan beban kepada warga terdampak COVID-19. Dari Dinas PKP sudah menyerahkan bantuan dari kepedulian dari teman-teman di Dinas PKP terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Haryanto Essos MM mengatakan bantuan yang diterima ini akan segera disalurkan kepada warga yang terdampak. Untuk penyerahannya ke peternak, ke petani kami kembalikan ke Kadis PKP untuk wilayah mana yang sangat memerlukan terlebih dahulu untuk bisa dimanfaatkan oleh penduduk atau warga petani, peternak dan juga para nelayan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dengan mendatangi panti jompo yang ada di Kota Parepare, komunitas Satu Hati Parepare melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada kaum duafa. Komunitas Satu Hati Parepare melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada kaum duafa pada Selasa 19 Mei 2020. Komunitas yang beranggotakan kaum remaja dan anak muda ini melakukan aksi sosialnya dengan mendatangi panti jompo yang ada di Kota Parepare untuk memberikan bantuan sembako kepada para penghuni panti yang sudah lanjut usia. Komunitas Satu Hati Parepare mengungkapkan aksinya ini dilakukan murni inisiatif mereka untuk bisa belajar tentang arti peduli kepada sesama, khususnya kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi kegiatan kita kali ini yaitu bentuk kepedulian kita kepada para lansia yang ada di panti jompo, di mana komunitas Satu Hati ini memberikan sumbangan berupa sembako. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat meningkatkan rasa kepedulian kita kepada sesama, terutama orang tua. Meski tergolong masih muda, para anggota komunitas Satu Hati ini cukup aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial, termasuk membagikan sejumlah makanan berbuka puasa kepada kaum duafa di sepanjang jalan protokol Parepare beberapa waktu lalu. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa. Salah satu penulis dari Kabupaten Pindrang, Iqbal Ardianto, juga tidak mau melewatkan momen bulan Ramadan untuk berbagi dengan sesama. Baru-baru ini penulis buku Uang Panai melakukan aksi peduli sesama di Kota Parepare. Salah satu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa adalah pada saat waktu berbuka puasa tiba. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa merasakan hal tersebut yang disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang kesulitan mencari nafkah. Sahabat Iqbal Ardianto atau Sahabatik yang merupakan klub salah satu penulis asal Kabupaten Pindrang melakukan aksi sosial tahap kedua dengan membagikan menu berbuka puasa dan takjil di Kota Parepare dengan sasaran tukang ojek, tukang becak, dan orang yang tengah mencari nafkah di jalan beberapa waktu yang lalu. Program berbagi buka puasa ini terlaksana atas donasi dan partisipasi sahabat-sahabat Iqbal Ardianto dari berbagai daerah. Setelah kita selenggarakan program berbagi buka puasa bersama
tahap kedua sasaran kita tukang ojek, tukang beca, dan orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Saya Iqbal Ardianto, mewakili teman-teman sahabatik atau sahabat Iqbal Ardianto, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas donasi sahabat-sahabat semua dalam berpartisipasi di bulan suci Ramadan ini untuk berbagi rezeki atau berbagi buka puasa bersama. Kita telah membagikan 420 box takjil dan nasi untuk tukang ojek, tukang beca, dan orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Terima kasih. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai langkah nyata Kejari Parepare dalam melakukan perubahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, baru-baru ini Kantor Kejaksaan Negeri Parepare melakukan perencanaan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Baru-baru ini, Kantor Kejaksaan Negeri Parepare melakukan pencanangan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin mengungkapkan, kegiatan yang digelar di halaman Kejaksaan Negeri Parepare ini merupakan langkah nyata Kejari Parepare dalam melakukan perubahan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen bersama ini diikuti semua pegawai, mulai dari Kejari, para kasih, Kasubsi, para jaksa fungsional, dan para staf pegawai dan honorer. Semua diharuskan terlibat dalam merubah paradigma menjadi instansi yang lebih melayani. Amir Syarifuddin berharap dengan perubahan yang dilakukan ini, kedepannya Kejaksaan Negeri Parepare menjadi instansi yang disegani. Melakukan perubahan yang menuju kepada pelayanan masyarakat yang lebih diutamakan. Semua pegawai, mulai dari Kajari, para kasih, para kasubsi, para jaksa fungsional, dan para staf pegawai dan honor, semua harus terlibat dalam merubah paradigma menjadi instansi yang lebih melayani. Harapan kami ke depan, dengan perubahan wilayah bebas korupsi ini, mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Parepare menjadi instansi yang disegani, dalam arti bahwa Kejaksaan Negeri Parepare bukan lagi merupakan kantor atau instansi yang ditakuti masyarakat dengan paradigma bahwa semua orang yang masuk kejaksaan mereka mengambat menuntut perkara. Sekarang kejaksaan ini bersifat melayani, yaitu adalah memberikan penyuluhan hukum, pemahaman hukum pada masyarakat lebih luas. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Saudara, tim penanggulangan COVID-19 kembali melakukan pemeriksaan kepada sejumlah penumpang kapal muatan Queen Zoya yang baru saja sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kapal motor Queen Zoya asal Samarinda tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan membawa penumpang sebanyak 95 orang pada Kamis 21 Mei 2020. Setelah kapal sandar di dermaga, penumpang dan ABK tampak menunggu di dekat dinding kapal sembari menunggu petugas berseragam APD masuk ke dalam kapal. Usai melakukan pemeriksaan, satu persatu penumpang KM Queen Zoya dipersilahkan turun dan kembali dilakukan pemeriksaan secara ketat, termasuk pemeriksaan surat jalan serta dokumen keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebelum diizinkan naik kendaraan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI, yang ditemui di Pelabuhan Nusantara mengatakan, kedatangan KM Queen Zoya yang membawa 95 penumpang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Para penumpang telah melewati pemeriksaan rapid test serta surat kesehatan dari daerah asal dan semuanya dinyatakan sehat. Insert. Yang mana telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu mereka para penumpang ini sudah melalui tahapan atau proses, antara lain sudah melalui pemeriksaan rapid test, setelah keterangan dari pemerintah setempat mengenai tujuannya, kemudian tetap memperhatikan physical distancing di atas penumpang, jadi kuota penumpang dibatasi. Alhamdulillah ini melalui pemeriksaan dari tim terpadu gugus tugas COVID Kota Parepare, dari Dinas Kesehatan, BPBD, tambah kesehatan pelabuhan. Para penumpang kapal tersebut selanjutnya menuju ke daerah asal seperti Palopo, Enrekang, Pinrang, dan kabupaten lainnya untuk selanjutnya dilakukan isolasi oleh pemerintah setempat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim resmi meluncing layanan Gojek di posko induk penanganan COVID-19 di rumah jabatan Wali Kota Parepare. Dan pemirsa, hadirnya layanan Gojek ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Parepare, terutama yang bisa berjualan melalui aplikasi.
Perusahaan startup penyedia layanan ojek berbasis aplikasi Gojek kini resmi beroperasi di Kota Parepare setelah Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim resmi melaunching layanan Gojek di Posko Induk Penanganan COVID-19 Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 21 Mei 2020. Senior Manajer Gojek Indonesia Timur Muhammad Khoimeni menyampaikan bahwa kehadiran Gojek di Kota Parepare diharapkan dapat membantu sektor informal, membantu perputaran ekonomi, membantu UMKM yang bisa berjualan melalui aplikasi, juga terutama membantu di masa COVID-19 saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan bahwa di era digitalisasi saat ini dan di era modern kehadiran layanan berbasis aplikasi tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, kehadiran layanan ojek berbasis aplikasi Gojek diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Parepare. Atas nama pemerintah Kota Parepare sangat mengapresiasi terhadap keberadaan ojek mulai beroperasi pada hari ini. Dan kita ketahui bersama bahwa di era digitalisasi saat ini dan di era modern, hal ini tidak bisa dihindari lagi. Jadi kota itu sudah tidak bisa menutup diri. Jadi dengan adanya program aplikasi berbasis online, sarana transportasi ini saya kira sangat membantu warga Parepare, baik melakukan perjalanan maupun pemesanan, baik barang maupun makanan. Dan juga kami sampaikan tadi pihak manajemen Gojek kepada para pengendara ojek online ini untuk tetap menjaga atau memelihara asal dengan aturan-aturan yang ada di Parepare, seperti ya kita juga tetap menjaga keselamatan berlalu lintas. Sampai saat ini, jumlah driver ojek online Gojek yang diterima di Kota Parepare berjumlah 200 orang, semuanya warga dan ber-KTP Parepare. Walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin mendaftar, namun dibatasi jumlahnya agar ada perimbangan jumlah driver dan jumlah penggunaan yang akan menjangkau 4 kecamatan di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saudara Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar berharap agar masyarakat dapat menjalankan himbauan pemerintah terkait kebijakan pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Terkait surat edaran Wali Kota Parepare mengenai pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah masing-masing mendapat tanggapan positif dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Abdul Ghaffar mengungkapkan surat edaran ini merupakan hal yang patut dipatuhi secara bersama-sama karena ini merupakan turunan dari regulasi-regulasi yang ada, baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Keputusan ini dibuat bukan tanpa alasan, namun surat edaran ini merupakan tindakan nyata pemerintah kota yang bertujuan melindungi rakyatnya guna dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Abdul Ghaffar menambahkan pihaknya siap membantu dan telah mensosialisasikan surat edaran ini kepada masyarakat, terutama kepada ormas-ormas Islam untuk mengamankan dan mengawal surat edaran wali kota terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Karena memang ini pada dasarnya adalah merupakan bagaimana pemerintah kota betul-betul untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari virus COVID-19. Itu tujuan utamanya. Artinya dalam hal ini keselamatan jiwa itu, hifdzun nafs itu adalah di atas segala-galanya. Makanya itulah pertimbangan-pertimbangan utama dari Pak Wali Kota sehingga Kota Parepare memang kita harus jaga secara bersama-sama demi kemaslahatan bersama. Kami turut membantu dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama ormas-ormas Islam, untuk mengamankan dan mengawal surat edaran Pak Wali Kota. Bagaimana kita mematuhi secara maksimal dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini. Apalagi Hari Raya Idul Fitri ini, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan sunnah muakkad. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.